Bapak, Ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah subuh Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan, kemudahan untuk bisa salat subuh berjamaah di masjid ini, dan sama-sama juga kita berniat i'tikaf dan bermuzakarah dengan ilmu agama. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memberikan kesehatan, keafiatan dan kesembuhan penyakit yang ada pada badan kita, dan bertambahnya ilmu kita, bertambahnya dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin pembahasan kita sampai ayat yang menceritakan di mana ketika Adam falamma dzaqash syajarah, ketika Adam ditipu atau diperdaya oleh syaitan, lalu dia mau memakan atau merasai buah khuldi, badat lahuma sawatuhuma, maka mulai nampaklah kelihatan aurat keduanya. Wa dhafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah, lalu karena nampak kelihatan auratnya itu menandakan dia telah melanggar hukum Allah, lalu mereka berdua menutupinya dengan daun-daun dari surga. Nah setelah itu di sanalah terdengar suara, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkumas syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Jadi ujar Allah memanggil kepada Adam, bukankah ujar Adam, bukankah ujar Allah, sudah aku larang kepada kalian berdua, kalian dipersilahkan untuk menikmati segala fasilitas yang ada di surga, silahkan makan buah apa saja silakan, tidak ada larangan kecuali satu, jangan mendekati pohon khuldi. Nah karena adanya pelanggaran ini, jadi ujar Allah menyatakan, bukankah sudah katakan kepada kalian berdua jangan mendekati pohon khuldi ini. Wa aqul lakuma, dan sudah kukatakan kepada kalian berdua, inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Tuh syaitan itu jelas-jelas menjadi musuh kalian yang nyata. Kenapa Adam sampai tertipu? Karena iblis pada waktu itu bersumpah dengan nama Allah bahwa dia melakukan ini untuk keselamatan Nabiullah Adam bersama Hawa di surga, sampai dia menyatakan innilakuma laminan nasihin wa qasamahuma. Dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan kepada Adam, aku ini adalah sebagai penasehat kalian berdua. Nah disitulah tertipunya Adam. Dikira Adam, tidak ada orang yang sampai bersumpah membawa nama Allah untuk berdusta dan mencelakakannya. Nah disitu kelemahan Adam. Lalu Adam mulai menyesal dengan perbuatan itu. Allah turunkan Adam ke dunia ini. Maka Adam menyatakan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi di sini Nabiullah Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang dia lakukan. Dalam kitab lain dikatakan Nabi Adam itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa riwayat menyatakan Nabi Adam itu bertawasul kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibnu Abdullah. Jadi Nabi Adam itu memohon ampun, sebagian riwayat, bukan sebagian, banyak riwayat-riwayat yang menyatakan beliau itu ketika mohon ampun, meminta ampun kepada Allah itu bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada hadis yang meriwayatkan, hadis ini akhrajahul Hakim fil Mustadrak wa sahhahahu, dan dikatakan riwayatnya cukup kuat dan sah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma iktarafa Adam al-khati'ata
qala ya Rabb as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafarta li. Jadi Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika Adam menyadari mengetahui bahwasanya dia telah melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah dosa, yaitu Allah melarang jangan mendekati pohon holdi, justru Adam melanggar itu. Nah, ketika dia memohon ampun dengan kesalahan ini, memang di Al-Quran itu dikatakan doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu doa yang disebutkan dalam Al-Quran. Adam memohon ampun kepada Allah. Zalamna anfusana, ya Allah kami berdua telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau ya Allah tidak mencurahkan ampunan kepada kami berdua, wa tarhamna, dan kalau engkau ya Allah tidak merahmati kami, engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami benar-benar tergolong orang-orang yang merugi. Nah, dalam hadis dikatakan, jadi ketika Adam melakukan sebuah perbuatan dosa, dia berkata ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhan. Nah, ini sudah berseru ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhan. Adam memanggil Allah, as'aluka bihaqqi Muhammadin, ulun meminta dengan haknya Nabi Muhammad, ulun meminta dengan keagungan Nabi Muhammad, ulun meminta dengan kemuliaan dan kebesaran Nabi Muhammad, lama ghafarta li, artinya mudah kan engkau maampuni ulun. Faqala Allah Ta'ala, jadi ujar Allah, ya Adam, wahai Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu, bagaimana kamu wahai Adam kenal dengan Nabi Muhammad, engkau tahu dengan Nabi Muhammad, wa lam akhluqhu, aku ujar Tuhan masih belum menciptakan Nabi Muhammad, aku belum menurunkan Nabi Muhammad di muka bumi. Qala, Adam menjawab, ya Rabb, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhika wa rafa'ta ra'si wa ra'aita 'ala al-kawa'imil arash maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ujar Nabiullah Adam, wahai Allah, ketika engkau menciptakan hamba, ketika engkau menciptakanku biyadika, dengan tanganmu atau dengan kekuasaanmu, kemudian engkau tiupkan ruh padaku, min ruhika, dari min ruhika, rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, ra'aitu ala kawaimil arash, ulun lihat di pilar-pilar arash itu maktuban, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Fa'alimtu, maka di sini ulun tahu ujasidin, annaka lam tadhib ismaka illa ahabbal khalqi ilaik, bahwasanya engkau ya Allah tidak akan menyandingkan nama kamu dengan nama yang bertulis Muhammad Rasulullah. Engkau tidak akan menyandingkan nama engkau tidak akan, istilahnya itu jakanya bahasa Banjar itu mendekatkan, menataikan nama kamu dengan nama Muhammad Rasulullah, melainkan dia adalah orang makhluk yang paling engkau cintai. Faqala Allah menyatakan, sadaqta ya Adam, benar kamu wahai Adam, innahu, sesungguhnya yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling aku cintai, orang yang paling aku cintai. Ud'uni bihaqqih, mintalah kamu kepadaku dengan haknya Nabi Muhammad, faqad ghafartu laka, niscaya aku ampuni kamu, walaula Muhammad ma khalaqtuka, kalaulah tidak Nabi Muhammad niscaya aku tidak menjadikan kamu. Nah, ini sebagian riwayat yang menyatakan bahwasanya Nabiullah Adam bertawassul kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, jadi memohon ampun karena kemuliaannya, memohon ampunnya kepada Allah, berkah dengan kemuliaan Nabi Muhammad, maka
Allah mengampuni Nabiullah Adam. Ini satu hadis. Ada lagi riwayat hadis lain juga dikatakan. Ya cukup dua inilah membacakan insyaallah. Itu banyak hadisnya Pak. Jadi lamma asaba Adam al khati'ah, ketika Adam melakukan sebuah kesalahan, rafa'a ra'sah, lalu Adam itu mengangkat kepalanya, faqala ya rabbi haqqi Muhammadin illa ghafartali, ya Allah dengan haknya Nabi Muhammad, dengan kemuliaannya Nabi Muhammad, dengan keagungan dan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan engkau mengampuni dosaku. Fa auha ilaih, maka Allah mewahyukan kepadanya, wa ma Muhammadun wa man Muhammadun, apa itu Muhammad, siapa itu Muhammad? Faqala, Adam menjawab, ya Rabb, wahai Tuhan, innaka lamma atmamta khalqi rafa'tu ra'si ila arsyika fa idzan alaihi maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Allah, ketika engkau sempurnakan ciptaanku, aku angkat kepalaku, ternyata di aras itu tertulis la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenarnya disembah kecuali Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Fa'alimtu annahu akrama khalqik, maka dengan demikian aku mengetahui dia adalah orang yang paling engkau muliakan. Iz qaranta ismahu ma'a ismik, di mana engkau telah menyandingkan namanya dengan nama kamu. Nah, batatai naran inna, tentunya tidak ada orang yang bersanding naranya dengan nama Allah, melainkan adalah dia orang yang paling engkau cintai ya Allah. Faqala, Allah subhanahu menyatakan, na'am ya Adam, na'am ya Adam, qad ghafartu lak, niscaya ku ampuni kamu. Wa huwa akhirul anbiya min dzurriyyatik, dia adalah nabi yang terakhir diutus dari zuriat kamu wahai Adam. Laulah ma khalaqtuka, kalaulah tidak kamu, kalaulah tidak karena Nabi Muhammad, ma khalaqtuka, aku tidak menciptakan kamu. Nah ini Pak cerita Nabi Muhammad, Nabiullah Adam bertawasul kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya tawasul? Nah ulang nih. Kita dengan bertawasul itu secara tidak langsung menyatakan kita tidak merasa lebih mulia. Dengan bertawasul ini, kalau pang merasa diri insya Allah tanpa bertawasul pun Allah mengijabahkan, itu bujur saja. Allah menyatakan, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu ujar Allah kepadaku, niscaya ku ijabahkan. Nang hendak bertawasul, ulama menyatakan ahlan wa sahlan, silahkan. Nang kada bertawasul pun bujur, ahlan wa sahlan, silahkan. Dengan dalil dia menyatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku ya Allah, niscaya aku akan ijabahkan. Mana nang kada diijabahkan? Kemarin sudah kita ceritakan, iblis saja jelas-jelas melanggar hukum Allah. Iblis saja dengan kesombongan dan keangkuhannya dia menentang dengan hukum Allah, sampai dia ukhrud ya iblis zalilan haqiran, keluarlah kamu wahai iblis dengan hina dan tercela minal jannah, daripada sorga, karena kesombongannya. Lalu setelah itu dia memohon kepada Allah, qala anzilni ila yaumi yub'atsun, undang ke itu ya Allah, berilah kesempatan ulun, berilah ulun tangguh, berilah ulun waktu sampai hari kiamat, sampai mati, jangan dimatikan ulun. Untuk apa? Menggoda Adam dan seluruh juriat-juriatnya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Tuhanku, beri kamu kesempatan. Ayo, iblis saja berdoa diampuni Tuhan, dikabulkan Allah. Iblis saja berdoa diampuni oleh Allah. Apa iblis saja berdoa dikabulkan oleh Allah? Nah kira-kira kita sujud, ruku, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan permintaan kita.
Cuma kadang-kadang kita ini memintanya Pak Ai terlalu berlebihan benar. Kita ini memintanya kadang-kadang sesuatu yang kada amat sangat penting nang kita pinta. Nang kita pinta hingga hendak banyak bisi duit. Nang kita minta hendak banyak bisi tanah, hidup lapang. Padahal kebahagiaan sudah Allah berikan. Kenikmatan yang lebih besar daripada materi itu sudah diberikan. Ya julun seperti kita diberikan mata untuk bisa melihat warna, semua warna bisa melihat. Itu jauh lebih besar daripada kenikmatan materi. Kita bisa berjalan ke masjid nih Pak, mahal-mahal. Ayo pian jujur aja nah, mana pian hokon kau berjalan ke masjid dengan bisi duit 500 juta, tapi kadang kau berduduk. Mahal mana? Mahalan kenikmatan yang Allah berikan. Berjalan kita masih kawa, melihat masih bisa, mendengar masih bisa mendengar, berpander masih bisa nyaman, bagus, lantas, fasih dan lain sebagainya. Itu kenikmatan. Makanya ya Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu tuh mau menghitung nikmat yang Allah berikan, nikmat yang kamu pandang, nikmat yang kamu rasakan, nikmat yang kamu lihat, itu kada terhitung nikmatnya. Jauh lebih banyak Allah yang bersyukur daripada kita yang mensyukuri nikmat Allah. Nah itu kita baik kadang-kadang masalahnya masalah itu. Nah lalu kita dengan bertawasulnya hikmahnya secara tidak langsung tidak merendahkan derajat kita. Ya Allah ulun ni nah rasa-rasanya nih mudah-mudahan dengan kemuliaan Nabi Muhammad, kemuliaan hamba-hambamu yang saleh, kemuliaan daripada aulia illahis salihin, mereka orang-orang yang saleh, mereka orang yang dekat denganmu, ketika dia bermunajat kepadamu engkau selalu mengijabahkannya. Ya Allah, semoga hamba memohon ampun kepadamu dengan kemuliaan mereka. Ampuni dosa ulun. Nah itu bertawasul Pak. Jadi bukan kita meminta kepada walinya kada. Wahai wali ampuni dosa ulun. Nah ini kada bujur. Nah kita tuh dengan kemuliaan sidin, ya Allah. Makanya kan banyak doa-doa. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alla tu'adziba hadzal mayyit. Itu doa. Itu doa tawasul. Ya Allah dengan haknya Nabi Muhammad. Ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Ampuni dosa si meninggal, si mayit ini. Kasihanilah si mayit ini. Rahmatilah si mayit ini. Itu bertawasul. Coba doa-doa di burdah tawasul, doa-doa di maulid ad-dibai atau di maulid simtip durar tawasul. Nah di situ ulama menyatakan boleh kita bertawasul. Jadi hikmah dengan bertawasul itu menunjukkan bahwa kita merendah, tidak merasa kita lebih hebat, tidak merasa kita lebih mulia. Ada yang lebih mulia daripada kita. Makanya kan ada hadis yang riwayat menyatakan kalaulah tidak binatang yang merumput nang memakan rumput, kalaulah tidak bayi yang menyusu di muka bumi ini, laula syuyukhun ruk'a, dan kalaulah kadang tuha-tuha ruku, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, ujenang Tuhane, sujud, ruku, berdoa, binatang masih merayap di muka bumi memakan rumput, bayi-bayi yang masih menetek di susu ibunya, kalaulah tidak itu ya Tuhan, niscaya akan aku tumpahkan bala di muka bumi ini. Nah ini Pak, itu ya Allah luar biasa. Makanya ujar dalam sebuah riwayat itu, memintalah kamu dengan kelemahannya orang miskin, memintalah kamu dengan kelemahannya orang fakir, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kamu. Kalaulah tidak, para fakir miskin itu Pak, itu banyak riwayat-riwayat yang menyatakan. Nah itu kan bagian daripada tawasul, yaitu ya julun sebagaimana kita pelajari dulu, Yahudi aja bertawasul kepada Nabi Muhammad, Allahumma bihaqqi Muhammadin. Ketika Yahudi mau diserang oleh kaum kafir musyrikin, Yahudi berdoa,
Allahumma bihaqqi Muhammadin, ya Allah dengan haknya Nabi Muhammad, alladzi wajadtu na'tahu fit Taurah, yang sudah ulun temukan kita sifat dalam Taurat. Unsurna ya Rabb, tolong ulun, tolong kami, bantu kami. Nah cuma salahnya, falamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastabti'una 'alal ladzina kafaru. Nah, dulu ini minta tolong, timbah datang Nabi Muhammadnya, hadir Nabi Muhammadnya dengan membawa kitab Al-Qur'annya, kafaru bih, mereka mengingkarinya, mereka kada mengimaninya, mereka kada mempercayainya, kada sadar, kada hulu pian wahai Yahudi, berdoa aja meminta kepada Allah dengan bertawassul dengan Nabi Muhammad. Di mana pian tahu dengan Nabi Muhammad kalau kada di Taurat dan Injil sudah menjelaskannya? Kenapa Nabi Muhammadnya hadir tidak mengimaninya? Nah itulah daripada ketidak mengakuinya Nabi Muhammad orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu baik kisah tawasul. Jadi Allah mengampuni. Memang sebagian riwayat Adam diturunkan ujar di India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya di kota Jeddah itu dikatakan kota Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Yang dimaksud nenek di situ adalah Siti Hawa. Ada namanya pertemuannya itu setelah 300 tahun. Wallahu a'lamu bissawab. Sebagian kitab yang mencatat demikian, pertemuannya di Jabal Rahmah, pertemuan antara Nabi Muhammad yaitu di Jabal Rahmah atau di Bukit Rahmat. Maka orang di situ pulang, orang Indonesia kan kita kadang-kadang ada menulis naran mandak di situ, ada yang meninggal foto di situ. Mudah-mudahan bertemu dengan jodoh-jodoh kita sebagaimana Nabi Adam. Tasarah pian aja lah, asal jangan minta ke Jabal Rahmatnya aja. Kan itu nah, orang-orang kita modelnya modelnya tuh beranggapan positif lah, tafaulan. Nah itu ada yang menulis naran di situ. Nah ini wallahu a'lam bishawab nih tuh baik. Walakum fil ardi mustaqar. Nah setelah itu Allah mengingatkan, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Jadi ujar Allah, wahai anak Adam, Bani Adam. Siapa Bani Adam? Kita seberataan. Nabi Adam sudah diturunkan oleh Allah ke surga karena melanggar. Allah juga mengampuni dosa-dosa Nabiullah Adam, anak Nabiullah Adam. Kemudian Allah mengingatkan kepada zuriat Adam, yaitu kita ini Pak, termasuk zuriatnya. Jadi kita ini mau dipikir-pikir bakal keluarga aja Pak. Mun baca ocoor nih, ya jurang bahari munnya kada bakula apa gula gelapung gitu nah. Ya jasidin mun gula gelapung tuh ada apa? Maksudnya apa? Ya mun kada bakula barang sakampung gitu nah. Artinya kita ini bakal keluargaan aja gitu. Mun sudah bakal keluargaan tuh jangan membuat masalah di dalam hidup bermasyarakat. Kalau ada masalah khilaf, hendaklah saling memaafkan. Jangan dijadikan sebagai momok permasalahan, memperbesar masalah sehingga membuat ricuh. Terjadilah keretakan dalam hidup bermasyarakat, terjadilah kerenggangan dalam hidup bermasyarakat. Akhirnya kada harmonis hidup bermasyarakat. Nah ini ya nang naran kita, jadi siapa nang salah maafkan. Mudahan sini meninggal husnul khotimah. Kan gitu, nyaman benar tuh Pak hidup nang kayak itu. Kan ada musuh kita hidup tuh sebujurnya. Cuma mun diperbesar masalah, ini hendak menjadikan bermusuh-musuhan. Jangan. Ya coba lu baca di YouTube tuh. Masalah tawasul ini. Biar muka anak tawasul sudah. Tawasul tuh ada di Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu ibtagu alwasilah gitu. Itu biarkan. Hai orang-orang beriman, carilah kamu tawasul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu ayatnya mengesahkan tawasul. Berperantara. Nah, berperantara dengan orang soleh, berperantara dengan nang soleh-soleh.
atau berperantara dengan amal soleh. Kan kisah orang dahulu, ya Allah karena ulun buju-buju maha ragu kuitan, ulun buju-buju bakti lawan kuitan, ulun dahulukan kepentingan kuitan ulun daripada anak dan istri ulun. Ya Allah bibarkati birril walidain, dengan barakat ulun bakti dengan kuitan, ya Allah kabulkan hajat ulun. Boleh gak? Boleh. Itu bertawasul dengan amal soleh. Sudah hendak batawasul hendak ada semuanya boleh, asal tawasulnya nang benar tadi tawasulnya. Ya bani Adam, wahai anak Adam, ujar Allah Ta'ala, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Kami turunkan kepada kamu dua pakaian. Satu libasan pakaian yang menutup aurat kalian, dan libas yang telah menghiasi diri kalian. Wa tatajammaluna bih, dan kalian bercantik-cantik, berindah-indah dengan pakaian itu. Nah di sini ada dua pakaian Allah turunkan, yaitu pakaian ar-ris, libas zina. Ris itu bulu, yaitu bulu yang diambil daripada bulu burung. Ya dahulu zaman Nabi Adam. Jadi orang dahulu pakainya pakai baju nang diolah dari bulu-bulu burung. Mun ini ben dan pakaian nang itu. Padahal kan orang bisa dayak mana ini. Kain sudah banyak. Cuma yang jelas Allah sudah memberikan nikmat. Allah menunjukkan hendaklah kita di muka bumi ini berpakaian yang menghiasi diri kita dan menutup aurat kita. Nah, walibasul ris, pakaian yang terbuat dari bulu-bulu itu, itulah pakaian untuk menghiasi diri kalian. Wa tatajammaluna bih, dan kalian berindah-indah dan bercantik-cantik dengan pakaian itu. Qala Az-Zamakhsyari menyatakan jamaah ris libasud jinah. Bulu itu pakaian perhiasan. Nah itu. Tapi ada pakaian yang kedua, walibasut taqwa dzalika khair. Libasul wir, yaitu libas al-wir wal khasyah, yang takut kepada Allah. Ini yang paling bagus pakaiannya. Jadi kita berpakaian itu tujuannya apa? Untuk menutup aurat. Nukar baju, ya Allah ulun pakai baju ini untuk menutup aurat. Itu niat berpakaiannya. Ulun memakai baju ini ya Allah menutup aurat. Berapakah harganya? Nang 100 ribu, 200 ribu, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ulun memakai baju ya Allah untuk menutup aurat. Jangan sampai kita berpakaian hanya sebatas ya Allah ulun hendak mempercantik diri ulun hendak membagusi diri ulun. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, maha cantik dan menyenangi kepada keindahan. Hati-hati dengan berindah-indah dan berbagus-bagus, bercantik-cantik, menimbulkan rasa kebanggaan, menimbulkan merasa lebih hebat, menimbulkan merasa lebih baik, menimbulkan rasa-rasa. Tuh hati-hati, setan masuk di situ. Pakaian itu bisa membawa jatuh kesombongan. Ya bujur aja Pak, hari raya itu disuruh kita berpakaian nang hanyar, tapi bukan untuk berbangga-banggaan. Disuruh kita hari raya itu memakai pakaian yang baru untuk menutup aurat niatnya, jangan untuk berbangga-banggaan. Nah itu kita jaga juga itu. Bujur aja Allah maha indah, Allah maha cantik. Allah mencintai keindahan. Keindahan di sini adalah akhlaknya, bukan pakaiannya nang mahal-mahal kada. Ya kita kadang-kadang ayo manyanina kita mengamalkan sunnah Nabi, disuruh hari raya Idul Fitri berbaik-baik pakaian, bagus-bagus pakaian, cari nang larang abahnya. Seestel kita serumahan sama seberataan. Kalau tujuannya hanya untuk berbangga-banggaan, itulah dibalik kita berbangga-banggaan itu timbul rasa kesombongan. Kita jatuh kepada perkara yang terlarang. Nah jadi kita berbagus-bagus ini untuk menutup aurat. Paling nyaman benar sudah kita lihat berpakaian untuk apa? Nutup aurat. Nah, makanya ada doanya kalau memakai pakaian itu. Ya pertama paling tidak baca bismillah. Nah lalu dikatakan walibasut taqwa dzalika khair. Ini kita berpakaian.
libas pakaian yang membawa kewaraan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala itu khairum mimma yatazayyana bihi almar. Itu jauh lebih baik daripada berhiasnya seseorang dengan pakaian yang tadi itu. Fa inna taharatal batin ahammu min jamaliz zahir. Sesungguhnya kebersihan batin itu lebih penting daripada kecantikan zahir. Makanya ada pepatah menyatakan laisal jamalu bi aswabin tuzayyiduna. Bukanlah kecantikan itu dengan pakaian yang menghiasi kita, bukan. Innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Sesungguhnya kecantikan yang sebenarnya itu adalah keindahan ilmu dan adab budi pekerti. Nah itu kita hendak berindah-indah. Itu kita hendak berindah-indah. Itu kecantikan yang sebenarnya. Ilmu dan adab budi pekerti. Inilah kecantikan yang sebenarnya. Lalu ujar Allah, dzalika min ayatillah. Sesungguhnya ujar Tuhan, dengan diturunkannya pakaian minal ayatil azimah addala ala fadlillahi wa rahmatih ala ibadih. Sesungguhnya dengan diturunkannya pakaian itu dari tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan atas semua itu karunia Allah, itu semua rahmat daripada Allah kepada hambanya. La'allahum yadzakkarun, ay la'allahum yadzakkaruna hadhihi ni'am fayashkuruna Allah alaih. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dengan nikmat-nikmat yaitu berpakaian tadi, maka hendaklah mereka bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur ya Allah, bersyukur kita diberi nikmat bisa berpakaian. Coba kalau seandainya pikiran kita ini kada diberikan oleh Allah, kada berpakaian, coba nak kayak apa? Sembahyang seberatan karena basalawarnya, berjalan karena berbajunya, secantik apapun mau kada berbaju baik kada cantik. Ya kalau perempuan tuh cantik karena berbaju, coba kasih bajuan. Kira-kira toh kecantikan seseorang itu karena pakaian. Nah hati-hati ujar Allah, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa. Wahai anak Adam, Allah memperingatkan. Nih, nah ujar Allah, Allah menurunkan pakaian. Nih hati-hati, Nabiullah Adam itu sampai terbuka pakaiannya itu gara-gara iblis. Ini hendaklah kita mengambil pelajaran. Nah lalu ya Adam, ya bani, jadi kita dengan pakaian bersyukur. Carilah pakaian yang membawa kita bersyukur kepada Allah. Berpakaian menambah dekat kita kepada Allah. Berpakaian menambah sujud kita kepada Allah. Jangan sampai berpakaian membuat kita jauh dengan hukum Allah. Jangan sampai kita berpakaian melanggar dengan ketentuan Allah. Nah lalu ya Allah, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ini pakaian nih Pak Ai. Nah hati-hati dulu kita pakaian nih, kelihatannya enteng berpakaian nih. Wahai anak Adam la yaftinannakumus syaiton. Wahai anak Adam, wahai manusia juriat Adam, jangan sampai gara-gara berpakaian syaiton memperdayakan kamu. Jangan sampai gara-gara berpakaian syaiton biidlalihi wa fitnatihi, syaiton telah menyesatkan kamu dan memfitnah kamu. Kama akhraja abawaikuma minal jannah kama agwa abawaikum bil aqli minasyajarah hatta akhrajahuma minal jannah. Sebagaimana syaitan memperdayakan kedua orang tua kamu yaitu Adam dan Hawa. Dia ditipu oleh syaitan dengan memakan pohon kholdi sehingga diusir oleh Allah daripada surga. Dengan cara apa? Yanzi'u anhuma libasahuma liyarahuma sawatihima. Jadi untuk mencopot pakaian Nabi Adam dari surga. Litazharu aurat, agar nampak kelihatan auratnya. Jadi ternyata tujuan di sini syaitan al-la'in. Syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala
dia bagaimana memperdayakan agar kita ini bisa melepas pakaian. Agar kita bisa membuka aurat, itu tujuan setan. Nah makanya dalam Islam, hati-hati kita berpakaian. Pakaian busana muslim itu nang kayak apa? Janganlah memakai pakaian yang ngepres. Bujur aja sudah nutup aurat. Coba Pak, pakaian-pakaian, makanya ada istilah pakaian ke pantai. Masa kita aja ke pantai Betape? Ada apa-apa Betape Pak Ai? Kampungan benar. Ada apa-apa kampungan? Yang penting jangan melanggar hukum Allah. Ada aja kita ke pantai ini, masa ke Bali kita Betape? Nah kayak orang dua baca cawatan. Astagfirullahaladzim. Sidin di kampung jadi tuan guru, tukang baca doa selamat, tukang pipin arwah haul, sakalnya ke Bali haru bacawatan jua. Nah ini orang yang diperdaya oleh setan dari pakaian. Hati-hati. Tujuan setan tuh kayak apa? Melepas pakaian. Tuh Adam dan Hawa begitu melanggar, terbukalah pakaiannya. Kelihatanlah Adam melihat auratnya, Adam melihat aurat Hawa, Hawa melihat aurat Adam. Keduanya malu menutupi dengan daun sorga. Nah, itu dianggap enteng. Pian nih berpakaiannya bilang kadang ngerti lalu. Lu dasar aja kadang-kadang bajantuk ke manakah? Orang dia cocok akan pakaian tuh. Nah itu dicocok akan pakaian tuh. Mun pian tuh Pak Haji hendak kadu tamol, jangan batatapihan. Marah biar aja batatapihan. Kada apa-apa. Pena baju jubah nak ke masjid kada apa-apa. Niat berpakaian menutup aurat. Ke masjid mang basalawar kada apa-apa lah, nang penting nutup aurat. Nah itu Pak Ai. Nyap nang payah tuh, ya ini kada tahu perkembangan zaman, masuk ke kolam renang. Nah, kolam renang kayak orang juga roboh. Ya teh. Pak Haji pian kahajar. Oh Masidin. Ini maksud Pak Haji pian kahajar. Pak Hajinya sama aja. Ya di sini kita menyocokkan keadaan, paham dengan situasi zaman. Nah ini Pak, pakaian. Nah makanya dalam Islam jangan berpakaian secara Islam nih. Mode pakaian Islam itu nang kayak apa? Jangan membentuk tubuh, jangan membentuk lekukan tubuh. Nah bagus pakaian sidin tuh kayak bejubah ibu-ibu, tapi ngepres. Nang kayak lapat kah? Lapat tuh kalau nah betangkal-tangkal. Astagfirullah. Nah itu kasihan Pak Ai, ya Allah. Coba sampai Nabi itu menyatakan ayyuma mra'atin, babininan mana saja asabat bakhuran, dia memakai minyak wangi bakhur. Bakhur itu nang minyak wangi nang pakai perapen itu, nang pakai asapnya itu. Fala yashhadna, janganlah sekali-kali dia menyaksikan salatul isya al-akhirah, sembahyang isya nang terakhir. Kada boleh. La tamna'u nisa'akum ilal masajid, ujar Nabi. Jangan kamu larang istri-istri kamu kalau dia ke masjid. Bisyartin, ujar ulama dengan syarat. Jangan memakai pakaian yang mengundang syahwat. Pakaiannya Masya Allah tabarakallah. Kemudian masalah parfumnya bau benar. Kasihan kai-kai nang kematian bini 5 tahun, 10 tahun. Melihat sidin, Masya Allah. Kaganangan sidin Pak Ai lawan bini sidin, ya Allah. Sian sidin, sumbayangnya kada karuan sidin. Gara-gara melihat nang itu tuh Bang. Bu, dijaga pian berpakaian nih Bu Ai. Dijaga. Makanya dalam fikih itu pian ada hendaklah ABG itu punya kawa kadosa hadir sholat Id. Ada yang memakruhkan. Kenapa? Pakaiannya Pak Ai, bukan hadirnya. Pakaiannya ya Allah, kada sing sarudungan, besarudung saparu aja pulang. Pakaiannya ngepres, mengapit sajadah. Ini Islam wayahineh. Ya dulu kasihan. Nah, kasihan nang ya bapak-bapak kasihan Pak Ai.
Itu kadang kematian bini aja nang bisi bini gen kadang-kadang. Liur encer kali liur cair kalau menyambat nito. Di situ syaitan bermain. Makanya orang Arab itu, Pak, ada tradisi orang Arab kalau membawa anak, anak tuh di andaknya di belakang, ikatnya andaknya di belakang berkendaraan. Kalau kita kada andak di muka, ya kalau kenapa orang Arab mengandak anak di belakang? Biar kada kelihatan lekukan tubuhnya. Nah ini coba Allah mengingatkan lawan pakaian ini. Jadi tujuan syaitan itu nang kayak apa orang itu sampai terbuka auratnya. Nah ini makanya ini merupakan kesyukuran. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dan naran syaitan itu melihat kalian, begitu juga dengan para tentara-tentaranya. Nang mana kita kadang melihat syaitan. Inna syaitan yubsirukum, syaitan itu melihat kalian. Wa junuduhu dan tentara-tentara min jihatil lati la tubsirunahu minha. Nang mana kita kadang melihatnya. Fahuwa lakum bil mirsad. Syaitan itu selalu mirsad. Mirsad itu artinya apa? Selalu mengontrol, selalu memantau, selalu maitihi, itu syaitan. Itu mirsad. Mirsad tuh jakanya kita tuh CCTV-nya tuh kada pernah. Makanya sampai syaitan tuh berkata kepada perempuan, ujar syaitan, wahai ibu-ibu, sesungguhnya kamu itulah sahmun min sihamil iblis. Kamu itulah anak panah daripada anak panah iblis. Kalau sudah iblis lancarkan anak panah itu kepada anak Bani Adam, maka semuanya itu akan terfitnah. Itu kata-kata iblis lain. Nah jadi kita menjaga bana pakaian. Tolong pakaian-pakaian kita jangan mengikuti perkembangan zaman. Kita harus berpakaian yang disuruh pakaian wira wal khasyah, pakaian yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian-pakaian yang benar-benar membawa kita dekat dengan Allah. Itu dari pakaian dua. Jadi sesungguhnya syaitan itu selalu mengintai kita dan dia melihat kita di mana kita tidak melihatnya. Inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami menjadikan syaitan itu sebagai pelindung, sebagai teman bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dulu insyaallah. Nanti kita sambung lagi tafsirnya pada ayat yang berikutnya. Semoga Allah membimbing hidup kita dan anak seluruh keluarga kita untuk berpakaian yang sesuai dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa